Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF MUI hari ini menggelar konvers. Rencananya mereka akan menggelar aksi bela Islam 2 Desember mendatang. Konferensi pers dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya Habib Rizik Sihab, Ratna Sarumpait, Bahtiar Nasir, serta Munarman. Rencananya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI akan menggelar aksi damai bela Islam ketiga Jumat 2 Desember 2016 mendatang. Aksi damai ini menyusul penetapan Ahok sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama. Namun aparat tidak menahannya usai penetapan tersebut. Hanya ingin menegaskan kesepakatan seluruh komponen yang ada di Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, karena Ahok tidak ditahan sampai saat ini, maka GNPF MUI memutuskan dengan aklamasi kesepakatan seluruh elemen untuk menggelar aksi bela Islam 3 pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016. Dan karena saat itu kita akan melaksanakan sholat Jumat di sepanjang Sudirman Tamrin. Rencananya aksi ini akan menggelar sholat Jumat berjamaah di Jalan Protokol Ibu Kota Sudirman Tamrin dengan imam di Bundaran Hotel Indonesia. Aksi akan diikuti seluruh ormas Islam se-Indonesia. Dari Jakarta, Riki Satria, Rocky Boy, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian datang ke kantor Majelis Ulama Indonesia. Kapolri didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iriawan. Tiba sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan langsung diterima oleh Ketua MUI Ma'ruf Amin. Belum diketahui apa agenda kunjungan Kapolri karena pertemuan berlangsung tertutup. Cukup enggak? Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan menuju ke kantor MUI Pusat di Jakarta. Sudah ada rekan Yesika Daryanto. Yesika, apakah pertemuan masih berlangsung dan pembahasan apa dalam pertemuan tersebut? Baik, Winda dan juga pemirsa, benar sekali bahwa pasca 2 hari ditetapkannya Gubernur Nonaktif Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka dugaan kasus penistaan agama oleh Barreskrim Mabes Polri, hari ini Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian beserta jajarannya mendatangi Majelis Ulama Indonesia, dan pada kedatangannya yang dilangsungkan pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat diterima langsung oleh Ketua MUI yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan dalam pertemuan tersebut yang dilangsungkan secara tertutup, dilangsungkan sekitar 1 jam. Usai dilangsungkan pertemuan tertutup tersebut, pihak dari Kapolri serta dari Ketua MUI melangsungkan konferensi pers yang isinya mengatakan bahwa pertemuan hari ini merupakan pertemuan silaturahmi antara pihak kepolisian dengan MUI, di mana pertemuan ini juga membahas mengenai kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Nonaktif Basuki Cahayapurnama. Dalam pertemuan kali ini, Kapolri mengatakan kepada MUI bahwa saat ini pihak kepolisian telah melakukan proses penyidikan setelah sebelumnya menetapkan Gubernur Nonaktif Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka. Selain itu, MUI juga mengatakan bahwa dalam pertemuan ini nantinya agar masyarakat tidak membawa kasus ini menjadi isu sara karena kasus ini merupakan kasus dalam ranah hukum. Selain itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga mengatakan bahwa adanya rencana demo atau aksi damai pada tanggal 2 Desember nanti diharapkan tidak dilangsungkan. Kalaupun memang dilangsungkan, harus dilakukan dengan damai dan tidak anarkis, dan juga menghimbau untuk dilangsungkan tidak secara besar-besaran karena menghimbau tidak terjadinya adanya pihak ketiga yang akan memprovokasi pada saat unjuk rasa atau aksi damai dilangsungkan nanti. Selain itu, Kapolri juga mengatakan bahwa Kapolri akan menjaminkan dirinya sebagai penjamin akan tetap dilakukan penyidikan terhadap kasus yang telah menjerat
Basuki Cahayapurnama ini hingga ke kejaksaan dan juga hingga ke pengadilan. Demikian yang dapat kami kabarkan dari kantor MUI. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih informasinya Jessica Daryanto langsung dari kantor MUI. Pemirsa, tim sapu bersih pungutan liar atau Saber Pungli melakukan operasi tangkap tangan terhadap AKBP Brotoseno. Operasi tangkap tangan itu terkait perkara korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat yang ditangani AKBP Brotoseno. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar membenarkan adanya operasi tangkap tangan terhadap perwira kepolisian dilakukan oleh tim Saber Pungli. Perwira tersebut adalah AKBP Brotoseno yang bertugas sebagai Kepala Unit Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri. Terkait OTT, Pak? Ini Brotoseno. Oh, lagi diperiksa di Propam. Lagi dicek Propam. Informasinya tangkap tangan. OTT, Pak. Kita belum dapat. Untuk menegaskan Kapan, Pak? AKBP Brotoseno. Itu kapan Pak OTT-nya? Apa ini? 2 hari lalu. 2 hari yang lalu. Iya, operasi Propam ini. Operasi Propam. Ini terkait pungli Pak cetak sawah, Pak. Kalau nggak salah ya. Kita belum dapat hasil pemeriksaannya seperti apa. Tapi benar Pak ya, di sana OTT dilakukan Propam waktu di mana tuh Pak? Iya. Di mana? Di Jakarta sini. Di Jakarta. Itu langsung 3 miliar atau gimana Pak OTT-nya atau hasil pendalaman? Saya belum tahu. Saya belum tahu. Oke, saya mau acara di sini. Brotoseno diamankan tim Saber Pungli di Jakarta pada Selasa 15 November saat melakukan transaksi dengan pihak yang tengah berperkara. Perkara yang ditangani AKBP Brotoseno tersebut ialah dugaan korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat. Mabes Polri belum mengkonfirmasi barang bukti dari operasi tangkap tangan ini. Pengamat kepolisian Johnson Panjaitan menyatakan AKBP Brotoseno tidak bekerja sendiri. Johnson menduga ada pihak lain di institusi kepolisian yang juga ikut terlibat. Ini nggak kecolongan. Kalau lihat angkanya 3 miliar dan programnya soal pencetakan sawah. Jadi ini program pangan yang sangat penting. Menurut saya sih dia nggak sendiri. Ada orang lain yang terlibat? Ada orang lain yang terlibat. Dari institusi lain, dari institusi yang sama? Di institusi yang sama, baik ke atas maupun ke bawah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Nama AKBP Brotoseno mendadak menjadi buah bibir pasca operasi tangkap tangan tim Saber Pungli Mabes Polri. Sebelumnya namanya mencuat ketika ia diberitakan punya hubungan khusus dengan terpidana kasus suap pembangunan Wisma Atlet, Angelina Sondakh. Nama Ajun Komisaris Besar Polisi Brotoseno kembali menjadi buah bibir. Ia ditangkap dalam operasi tangkap tangan Mabes Polri karena diduga memeras tersangka kasus dugaan korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat. Brotoseno yang kini menjabat sebagai Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri berhasil diamankan oleh tim sapu bersih Polri di Jakarta. Dari tangan Brotoseno, polisi berhasil mengamankan barang bukti uang sebesar 3 miliar rupiah. Brotoseno bukan kali ini saja menjadi sorotan publik. 4 tahun silam, tepatnya tahun 2012 lalu, ia dikait-kaitkan dengan Angelina Sondakh, yang saat itu menjadi tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games. Brotoseno juga kerap membesuk Angie di rumah tahanan. Tak hanya itu, mantan penyidik KPK ini ikut menjaga dan mengasuh Kinu Jabar Mas Said, putra Angie dari pernikahannya dengan mendiang Aji Mas Said. Tim TV One mengabarkan. Ke informasi selanjutnya, razia parkir liar dilakukan petugas suku dinas perhubungan di kawasan Pasar Tanah Abang. Meski sejumlah pemilik kendaraan protes, namun ratusan motor tetap diangkut petugas. Umayyah, salah satu pemilik mobil minibus ini mengamuk saat mobilnya yang terparkir di tempat tak semestinya diderek petugas dinas perhubungan. Ia tidak terima dengan alasan hanya memarkir dalam waktu yang sebentar. Adu mulut pun sempat terjadi, namun petugas dishub tetap menderek mobil ini. Selain Umayyah, ratusan pemilik motor lain yang terparkir di atas trotoar dan bahu jalan juga harus pasrah, kendaraannya diangkut petugas.
Razia terus dilakukan di kawasan Tanah Abang karena banyaknya aksi parkir liar yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Polres Jakarta Pusat menggelar operasi zebra di kawasan Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah pengendara berusaha menghindar dari razia petugas. Beginilah suasana operasi zebra hari ketiga yang dilakukan Polantas Polres Jakarta Pusat di kawasan Simpang 5 Senen. Berbagai pelanggaran lalu lintas terjadi di kawasan ini. Ada yang melawan arus, tidak memakai helm, dan juga menerobos masuk jalur Transjakarta. Ada yang tertangkap, namun ada pula yang lolos. Bahkan ada yang kabur menjauhi petugas saat diberhentikan petugas. Dan ada pula yang mencoba menyogok petugas saat ditangkap. Ya, jadi untuk operasi zebra di Simpang 5 Senen ini memang ada beberapa pengendara yang berusaha untuk menghindari dari petugas kita. Namun dari petugas kita juga sudah mengantisipasi untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar yang berupaya untuk melarikan dari petugas. Ada yang di belakang kita tempatkan 2 anggota sehingga si pelanggar bisa kita lakukan penindakan. Hidangan tanggal 25 di Bungur ya.